என் புருஷனை தொடணும்னா என்ன தாண்டி தாண்டா தொடணும். ஏய், தொடுங்கடா பாப்போம். Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin ingin menceritakan film Gata Gusti 2 tahun 2026 yang cukup laris. Tapi biar afdol, Mimin harus mengawalinya dari bagian pertama yang dirilis tahun 2022. Film Gata Gusti dibintangi Aishwarya Laxmi, Wisnu Vishal, dan lain-lain. Ceritanya tentang seorang gadis jago gulat yang harus berpura-pura lugu setelah menikah. Mimin sapa dulu para penonton tercinta, diantaranya Lilis Ame di Pangandaran, Lia di Medan, Michael di Ogan Ilir, Indah di Uludanu, Hisur di Banjarmasin, Mas Rizky di Lumajang, Titin Lestari di Bekasi, Zainuddin di Aceh, Putra di Malaysia, dan semuanya dimanapun berada. Oke, Mimin ucapin selamat menonton. Kirti merupakan seorang atlet gulat profesional yang tinggal di kota Palakat, negara bagian Kerala. Kirti selalu didukung oleh adik perempuannya Raji dan paman mereka Ganesan. Saat ini Kirti sedang mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan Akademi Gulat. Kehebatan Kirti dalam gulat membuatnya berhasil memenangkan kejuaraan. Pada saat pulang ke rumah, Kirti sudah ditunggu oleh banyak orang untuk acara lamaran. Penampilan Kirti yang diketahui masih aktif dalam gulat tidak disukai oleh ibu pihak laki-laki. Orang tua Kirti berusaha meyakinkan bahwa putri mereka akan berhenti dari gulat setelah menikah. Sayangnya pihak laki-laki tidak tertarik lagi menikahi Kirti. Rencana pernikahan bisa dilanjutkan jika adik Kirti, Raji, yang menjadi mempelai wanita. Ayah Kirti, Gajarat, sangat tersinggung mendengar itu. Pihak laki-laki dan keluarganya diusir pergi. Lamaran pernikahan untuk Kirti sudah berkali-kali gagal. Profesi menjadi atlet gulat membuat banyak pria tidak berani menjadi suami Kirti. Gajaraj menyalahkan adik laki-lakinya, Ganesan, yang menjadi penyebab Kirti menekuni gulat. Tapi Ganesan tidak mau disalahkan. Ganesan berjanji akan menikahkan Kirti. Gajarat tidak bisa memegang kata-kata Ganesan. Jangankan bisa menikahkan Kirti, Ganesan sendiri belum menikah hingga saat ini. Hal yang dikhawatirkan Gajaraj, Kirti tidak akan pernah bisa menikah. Belum lagi harus memikirkan nasib Raji selaku adik Kirti. Berbagai kekhawatiran itu membuat Gajarat terkena serangan jantung dan ambruk. Gajaraj dirawat di rumah sakit. Syukurnya dokter bisa menyelamatkan nyawa Gajaraj. Dokter mengingatkan pihak keluarga agar pasien dijauhkan dari stres. Ganesan merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi. Memang dirinya yang selalu mendukung Kirti sejak remaja untuk menekuni gulat. Kirti semakin terobsesi dengan gulat saat kuliah. Gulat bukanlah satu-satunya alasan Kirti sulit mendapatkan calon suami. Banyak keluarga pihak laki-laki yang meminta mahar sebagai syarat pernikahan. Bagi Kirti, mahar sama artinya menghina kehormatan wanita. Nama Kirti semakin rusak di Palakat gara-gara membela Raji. Saat itu Raji telah dilecehkan oleh sekelompok mahasiswa di kampusnya. Kirti pergi menghajar para preman kampus itu. Berani-beraninya mereka bersikap kurang ajar terhadap Raji. Kirti tidak membiarkan mereka kabur. Aksi Kirti yang memukul para laki-laki secara bengis direkam banyak orang. Video itu jadi viral bukan hanya di kota, tapi hingga satu negara bagian. WhatsApp, Facebook, Kirti pasangala college bus viral. Kini Kirti menemui sang ayah yang kondisinya sudah agak membaik. Kirti memohon agar diizinkan tetap menekuni gulat. Kirti yakin bisa menjadi pegulat ternama yang akan mengharumkan nama keluarga dan bangsa. Gajaraj meminta Kirti tidak egois. Kirti harus meninggalkan gulat agar bisa cepat menikah. Jika tidak untuk dirinya, Kirti harus memikirkan nasib adik perempuannya. Kirti jadi sedih karena tidak diberi pilihan lain. Neneknya meminta Kirti tidak perlu menangis. Kirti akan tetap bisa bergulat setelah menikah nanti. Setiap hari kamu akan bergulat dengan suamimu. Salurkan saja hobi gulat itu kepada suamimu, ujar si nenek.
என்ன பாக்குற உனக்குன்னு ஒருத்தன் என்னோட குஸ்தி போட்டுதான். Di negara bagian lain, ada seorang pemuda yang kesulitan menemukan calon istri idaman. Namanya Vira, yang tinggal di kota Pollachi, Tamil Nadu. Vira tak kunjung menemukan calon istri yang memenuhi kriterianya. Padahal kriteria diajukan Vira tidak sulit. Dia hanya menginginkan seorang gadis yang memiliki rambut panjang. Pendidikan gadis itu juga harus di bawah Vira yang sekolah sampai SMP. Sahabat Vira, Satam yang selama ini membantu sebagai makelar pernikahan, merasa putus asa mencarikan calon istri. Sangat sulit di zaman modern mencari wanita berpendidikan rendah. Menurut Satam yang seorang pengacara, tidak ada salahnya menikahi wanita berpendidikan tinggi. Tapi Vira memiliki pandangan berbeda. Vira menilai wanita berpendidikan akan banyak bicara, bertanya, dan melawan. Sedangkan Vira menginginkan istri yang taat, patuh, dan selalu menghormati suami. Pemikiran Vira didukung penuh oleh pamannya, Ratnam yang seorang kepala desa. Karakter Vira memang dibentuk oleh pamannya, mengingat orang tua Vira telah lama meninggal. Sebagai kepala desa, Ratnam bersama Satam, Vira, dan penduduk lainnya sedang berjuang menentang pabrik milik Das yang telah merusak lingkungan. Pabrik itu sudah menyebabkan banyak hewan mati karena air kolam tercemar limbah. Belum lagi setiap hari anak-anak jatuh sakit. Pabrik harus ditutup demi kebaikan bersama. Das tidak mau disalahkan. Dia tidak setuju pabriknya ditutup. Das tidak peduli dengan nasib penduduk desa. Kasus itu dibawa ke pengadilan. Hakim memberi kesempatan selama sebulan kepada pemohon untuk membuktikan semua tuduhannya. Ratnam bersama Vira dan Satam akan kembali ke desa. Hampir saja mobil mereka menabrak Ganesan yang baru selesai bertemu temannya di pengadilan. Rupanya Ganesan dan Ratnam mantan teman sekolah. Entah bagaimana mereka bisa pernah satu sekolah. Intinya begitu di cerita film. Ganesan diajak pergi minum-minum. Vira hanya menemani tanpa ikut minum karena hari itu peringatan kematian ibunya. Ganesan yang tidak mengenal Vira begitu mengagumi ada pemuda tidak mau meneguk miras. Ratnam semakin memuji keponakannya itu yang sudah mapan. Sayangnya Vira masih bujang. Ratnam dan Satam menceritakan penyebab Vira tak kunjung menikah. Vira belum menemukan gadis berpendidikan rendah yang memiliki rambut panjang. Ganesan sangat bersemangat ingin menjodohkan Vira dengan Kirti. Ganesan menyebut Kirti hanya sekolah sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP. Gadis itu keponakan saya. Rambutnya panjang seperti selera Vira, ucap Ganesan. Mendengar itu, giliran Ratnam yang bersemangat untuk segera menjodohkan Kirti dengan Vira. Mereka akan datang melamar besok ke Palakkad. Ganesan mulai mempersiapkan Kirti agar sesuai dengan kriteria Vira. Kirti diminta berbohong tentang pendidikannya. Rambut pendek Kirti juga harus ditutup dengan rambut palsu. Kirti tidak mau menggunakan rambut palsu. Kebohongan itu pasti akan terbongkar setelah menikah nanti. Kirti yang seorang sarjana juga tidak mungkin pura-pura berpendidikan rendah. Ganesan bersama semua anggota keluarga berusaha meyakinkan Kirti. Calon suami lugu dan mapan seperti Vira juga sangat langka. Kirti pun terpaksa setuju. Besoknya Vira datang bersama rombongan untuk melamar Kirti. Foto Kirti sebagai atlet gulat lupa disembunyikan. Ganesan berusaha menutupnya dengan kain. Kirti dipanggil oleh ayahnya untuk keluar membawa minuman. Penampilan Kirti yang selama ini tomboy telah berubah drastis. Kirti didandani layaknya gadis tradisional yang lugu. Kecantikan Kirti membuat Vira jatuh cinta pada pandangan pertama. Sosok Kirti benar-benar sesuai dengan kriteria Vira. Wajah Kirti justru terasa tidak asing di mata Satam. Hanya saja Satam lupa di mana pernah melihat Kirti. Vira sudah tidak mau membicarakan apapun lagi. Dia setuju menikah dengan Kirti. Gadis seperti Kirti lah yang dicari-cari selama ini, yaitu berpendidikan rendah dan berambut panjang. Ratna memastikan Kirti tidak akan pernah menderita jika menikah dengan Vira. Keponakannya itu disebut memiliki penghasilan besar. Vira juga sudah memiliki rumah dan 20 hektar kebun kelapa. Pihak keluarga Kirti sangat bahagia mendengarnya.
Mereka bersedia membayar mahar berupa 40 koin emas dan 4 lak uang tunai. Vira tersinggung mendengar mahar itu. Dia mengajak pamannya pergi. Ganesan langsung memohon maaf karena mengira nilai yang ditawarkan masih kurang. Vira semakin kesal. Bagi Vira, pernikahan bukanlah transaksi bisnis yang harus dinegosiasikan. Saya merasa terhina akan diberikan mahar. Seharusnya saya yang berikan mahar untuk menikahi gadis yang begitu cantik dan istimewa, ucap Vira. Kata-kata Vira membuat Kirti terpukau. Pemikiran Vira sama persis dengan dirinya. Kirti jatuh cinta hari itu juga. Tanpa buang-buang waktu, acara pernikahan digelar dengan megah. Keluarga kedua belah pihak sangat bahagia. Terutama bagi pengantin yang sudah sama-sama saling mencintai. Sebelum malam pertama terjadi, Vira diingatkan oleh pamannya untuk tidak pernah kalah dengan istri. Sebagai tamizan atau orang Tamil, Vira harus tetap bisa memegang kendali istrinya. Kirti juga dipersiapkan oleh keluarganya. Nenek Kirti menambah jumlah jepitan rambut untuk jaga-jaga. Jangan sampai rambut palsu itu tercerabut. Pada akhirnya, Vira dan Kirti mulai berduaan di dalam kamar pengantin. Kirti mengawalinya dengan bersimpu di kaki sang suami. Gaya berbicara Kirti juga lemah lembut layaknya gadis tradisional. Vira mulai tebar wibawa. Kirti diberitahu bahwa Vira sangat mengutamakan rasa hormat. Vira juga seorang pemarah yang harus bisa dimengerti oleh Kirti. Setelah itu mereka pun menikmati malam pertama. Kirti bangun terlebih dahulu di pagi hari. Rambut palsunya sudah terlepas. Untung saja Vira tidak menyadari itu. Vira sempat menanyakan tentang rambutnya ketika Kirti tidak keramas. Untuk menghindari kecurigaan, Kirti mencuci rambut palsu itu. Kirti jadi gregetan sendiri. Pagi-pagi, Vira sudah dijemput oleh beberapa tokoh masyarakat setempat untuk menghadiri rapat Dewan Desa. Kirti diajari harus selalu mengucapkan selamat jalan setiap kali Vira pergi. Kirti selalu patuh meski kesal. Sebenarnya Vira sama sekali tidak sibuk. Dia keluar rumah hanya untuk bersantai di kebun kelapa miliknya. Tujuannya tentu saja agar dianggap orang penting dan dihormati. Bahkan Vira sampai mengatur orang-orang untuk membuat istrinya terkesan. Kirti mulai membuat ranggoli atau dekorasi lantai. Citranya sebagai istri lugu dan penurut tetap dipertahankan. Setelah Vira keluar rumah, ranggoli yang susah payah dibuat tiba-tiba rusak terkena bola anak-anak setempat yang main kriket. Kirti menyita bola mereka karena kesal. Tidak berselang lama, Vira menelpon memberi kabar akan pulang makan siang bersama seorang temannya. Kirti diminta memasak kari ayam. Masalahnya Kirti tidak bisa masak, tapi dia tetap berusaha menangkap ayam. Anak-anak di sana juga mau membantu asal bola mereka dikembalikan. Kirti dan anak-anak itu jadi bersahabat. Anak-anak kaget mengetahui Kirti masak besar hanya untuk menyambut kepulangan suaminya dan seorang teman. Padahal suaminya sedang bermain kabadi di halaman sekolah. Kirti terkejut mengetahui fakta itu. Suaminya memang selalu sibuk dengan alasan pergi mengikuti rapat Dewan Desa. Padahal sebenarnya tidak banyak masalah yang harus ditangani. Kirti merasa kecewa, sedih, dan marah. Apalagi suaminya belum pulang hingga malam. Para tetangga jadi kasihan melihat Kirti yang sudah capek-capek memasak. Menurut ibu-ibu itu, Vira memang kaya raya karena warisan orang tuanya. Tapi kekayaan Vira telah habis karena tidak bisa dikelola dengan baik. Yang tersisa hanya rumah dan kebun kelapa. Semua itu tidak lepas dari pengaruh pamannya, Ratnam, yang mendidik Vira dengan buruk. Vira juga tidak memiliki pekerjaan tetap hingga saat ini. Vira hanya mengandalkan penghasilan dari kebun kelapa atau berhutang. Teman-teman Vira sama saja, mereka hanya pengangguran banyak acara. Setiap pagi orang-orang itu selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Tapi mereka ingin dihormati dan dituruti semua kemauannya. Vira pulang ke rumah setelah larut malam. Dia kesal karena Kirti tak kunjung membuka pintu. Apalagi sebelumnya Kirti tidak mengangkat panggilan telepon. Vira terpaksa masuk rumah dengan naik tangga. Istrinya ditemukan sedang tertidur di kursi.
Kirti meminta maaf karena ketiduran saat menunggu Vira pulang. Sebagai istri, Kirti langsung menyajikan makanan. Vira tidak mau makan nasi sisa tadi siang. Seharusnya nasi dan lauk dihangatkan terlebih dahulu. Vira ingin makan enak setelah seharian lelah beraktivitas di luar. Kirti berusaha sabar menghadapi suaminya yang sok itu. Tapi Vira semakin bicara omong kosong. Kirti jadi tidak tahan lagi. "Saya sudah tahu semua tentangmu. Kamu berkeliaran sepanjang hari dengan gengmu," ujar Kirti. Vira langsung salting mendengar rahasianya telah terbongkar. Untuk tetap menjaga wibawa, Vira tidak mau lemah. Kirti diingatkan tidak boleh banyak bicara atau bertanya. Jika tidak, Vira akan main tangan. Kirti hanya diam diancam seperti itu. Demi kelanggengan rumah tangga, dia berusaha sabar menghadapi kebobrokan dan keburukan suaminya. Di sisi lain, kasus pabrik milik Das yang masih berproses di pengadilan mulai memanas. Das menjebak kepala desa Ratnam dengan tuduhan korupsi. Ratnam ditahan untuk sementara waktu agar tidak bisa hadir ke pengadilan. Vira juga jadi incaran. Das bersama anak buahnya mendatangi rumah Vira. Kebetulan Kirti sedang asyik menonton TV bersama bocil tetangga. Sedangkan Vira tidak ada di rumah. Das dan anak buahnya persis seperti penjahat dalam film Bollywood. Mereka sok paling kuat. Kirti tetap pura-pura jadi wanita lemah. புதுசா கட்டின பொண்டாட்டி வீட்டில் இருக்கும்போது எங்க அவன் புருஷா. Para preman itu terus bicara jorok dan melecehkan Kirti. Sekuat tenaga, Kirti menahan amarahnya dengan menggenggam keras remote TV. Das ikut-ikutan melecehkan Kirti. Das juga berpesan kepada Kirti agar melarang Vira pergi ke sidang pengadilan. Jika tidak, Vira akan dibunuh. Ancaman itu membuat Kirti benar-benar murka. Remote di tangannya sampai diremas hingga hancur. Ketika Vira pulang, remote itu justru dianggap dirusak oleh Das dan anak buahnya. Vira meminta Kirti tidak perlu takut apapun. "Mungkin dulu kamu gadis Malayali yang penakut, tapi sekarang ingatlah, kamu itu wanita Tamil. Kamu harus jadi pemberani," ucap Vira. Sesuai ucapannya, Vira datang ke pengadilan. Berdasarkan bukti yang diserahkan, limbah pabrik Das telah merusak kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menutup pabrik tersebut. Das sangat marah dan harus balas dendam. Vira diincar saat menghadiri festival keagamaan bersama istrinya di kuil. Anak buah Das menyerang Vira dengan senjata tajam. Vira melawan mereka dengan gagah berani. Pukulan dan tendangan Vira cukup mematikan. Masalahnya jumlah musuh terlalu banyak. Vira dipukul dari belakang, matanya disiram merica. Vira jadi tersudut dan tidak berdaya. Das datang untuk membunuh Vira agar tidak ada lagi orang yang berani menentangnya. Das menebas Vira dengan kapak, tapi tiba-tiba gubrak. Tubuh Das yang justru terpental jatuh ke tanah. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Kirti, istri Vira yang selama ini pura-pura lugu dan penakut. Vira syok setengah mati menyaksikan istrinya menunjukkan sisi yang berbeda 180 derajat. Kirti begitu tangguh, kuat, dan perkasa. Para preman dengan mudahnya dibanting ke tanah. Das ketakutan melihat keganasan Kirti. Vira sendiri seperti tidak percaya dengan semua yang terjadi. Vira yang seharusnya menjadi pembela dan pelindung justru diselamatkan oleh istrinya. Keterkejutan Vira sampai pada titik puncak ketika melihat rambut istrinya ditarik preman hingga copot. Jantung Vira seperti akan ikut copot. Kirti sendiri merasa sangat nyaman bisa terbebas dari rambut palsu. Kirti lebih leluasa bertarung. Beberapa preman yang sebelumnya sempat melecehkan Kirti disiksa hingga memohon ampun.
Das tidak berani lagi melawan Kirti. Dia memilih kabur dan mengancam akan tetap membunuh Vira. "Jika Anda menginginkan suami saya, hadapi saya dulu," ucap Kirti. Peristiwa itu benar-benar mengubah banyak hal. Di hadapan semua orang, Kirti mengajak Vira pulang naik motor. Kirti yang membonceng Vira dengan penuh gaya. Vira frustasi karena merasa kehormatannya sebagai pria telah dihancurkan oleh istri sendiri. Vira ingin membuat perhitungan atas semua kebohongan dan tindakan Kirti. Satam mengingatkan Vira tidak bertindak gegabah. Sosok Kirti bukanlah wanita biasa, melainkan seorang atlet gulat profesional yang telah banyak memenangkan kejuaraan di negara bagian Kerala. Kirti bukan sekedar berbohong tentang rambut panjangnya, tapi juga tentang pendidikannya. "Istrimu itu lulusan sarjana, makanya saat pertama kali melihat dia, wajahnya seperti tidak asing. Ternyata saya sempat menonton video yang viral saat Kirti menghajar preman di bus," ucap Satam. Aksi Kirti saat menyelamatkan Vira juga viral karena banyak yang merekamnya. Keperkasaan Kirti jadi berita di TV. Vira yang sebelumnya selalu gengsi menghargai Kirti, kini jadi ketakutan. Ketika Kirti menelpon, Vira langsung bergegas pulang. Vira mengetuk pintu rumah dengan lembut. Vira jadi parno sendiri, padahal Kirti bersikap biasa saja. Ketika Kirti menyajikan makanan sisa siang tadi, Vira menyantapnya dengan lahap. Kirti meminta maaf atas kebohongannya soal rambut. Vira sama sekali tidak mempermasalahkan rambut pendek. Indira Gandhi saja yang pernah menjadi Perdana Menteri selalu berambut pendek. Kirti juga bicara jujur tentang pendidikannya. Sekali lagi, Vira tidak mempermasalahkan itu. Vira bersyukur memiliki istri berpendidikan tinggi. Anak-anak mereka akan cerdas seperti ibunya. Bukan itu saja, Vira juga mempersilahkan Kirti jika ingin melanjutkan karir gulatnya. Vira akan mendukung penuh. Pendek kata, Vira tidak berani dan tidak mau main-main lagi dengan Kirti. Hidup Vira berubah drastis. Vira tidak lagi diajak mengikuti rapat Dewan Desa. Kirti yang justru diajak karena lebih dihormati dan ditakuti semua orang. Vira ditugaskan mengambil alih pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya Kirti segan karena menghormati suaminya, tapi Kirti tidak bisa menolak. Kirti terpaksa ikut. Giliran Vira yang melambaikan tangan mengucapkan selamat jalan seperti yang biasa dilakukan Kirti. Nama besar dan wibawa Kirti memberikan dampak secara langsung. Kirti begitu dihormati. Sedangkan hari-hari Vira beralih jadi pemeran pembantu. Paman Vira, Ratnam, bebas dari tahanan polisi. Ratnam sangat marah mengetahui dari Satam tentang nasib malang yang menimpa Vira. Ratnam menelpon Ganesan selaku orang yang bertanggung jawab. Kebetulan Ganesan sedang berada di rumah Vira untuk menjenguk Kirti. Ratnam melabrak Ganesan dengan segala amarah dalam dada. Ganesan dianggap telah melakukan pengkhianatan. Kirti dan orang tuanya juga disalahkan. Mereka tega melakukan kebohongan agar Kirti bisa menikah. Ratnam benar-benar kecewa berat. Apalagi Kirti berkelahi seperti begundal jalanan. Bagi Ratnam, lebih baik Vira dibunuh musuh daripada nyawanya diselamatkan oleh seorang wanita. Kirti tidak suka Paman Ratnam bicara ngawur seperti itu. Keselamatan Vira jauh lebih penting daripada harga diri dan kehormatan. "Suami saya akan dibunuh, sangat wajar saya marah," ucap Kirti. Ratnam tidak suka Kirti banyak bicara dan berani membantah. Kata-kata Ratnam semakin kasar menghina. Kirti jadi tidak tahan hingga menampar Ratnam. Tamparan itu membuat Ratnam syok. Baru kali ini Ratnam ditampar oleh seorang wanita. Ratnam pergi dengan luka hati dan ego. Tidak berselang lama, Vira pulang ke rumah. Rupanya Ratnam sudah mengadukan tamparan dari Kirti. Vira menampar Kirti sebagai balasan. Kirti berusaha memberikan penjelasan bahwa pamannya yang terlebih dahulu terus-terusan menghina. Tapi Vira tidak mau mendengar penjelasan apapun. Ganesan mengajak Kirti untuk meminta maaf kepada Ratnam demi kebaikan bersama. Tapi Kirti tidak mau. Kirti akan meminta maaf jika Ratnam terlebih dahulu meminta maaf karena telah menghina wanita. Vira sangat jengkel mendengar Kirti ingin pamannya yang meminta maaf. Saat itu juga Vira mengusir Kirti keluar dari rumahnya. Ganesan memohon dan merengek agar Vira tidak mengusir Kirti. Sayangnya Vira tidak peduli.
Kirti yang jadi tidak tega melihat pamannya. எனக்காக அவர் காலை ஏன் பிடிக்கிறீங்க? Bagi Kirti, rumah tangga mereka tidak perlu dipertahankan lagi. Seharusnya Vira mau mendengar penjelasan Kirti tentang penghinaan pamannya. Tapi Vira sengaja tutup telinga. Kirti menyadari dirinya diusir bukan semata-mata karena telah menampar paman Vira. Tapi karena Vira tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya telah diselamatkan di hadapan banyak orang. Kata-kata Kirti tidak sanggup didengar oleh Vira. Kirti diminta segera pergi. Kirti pun terpaksa pergi dengan kekecewaan. Kepulangan Kirti bersama Ganesan membuat semua anggota keluarga sedih, terutama ayah Kirti yang sangat terpukul dengan nasib putri sulungnya itu. Kini Kirti dan Vira menjalani hidup terpisah. Sejujurnya mereka berdua merasa menderita, terutama Kirti yang masih mencintai Vira. Beberapa waktu kemudian, nama Kirti telah terdaftar menjadi peserta kejuaraan Gata Kusti. Kirti marah kepada paman Ganesan karena merasa belum siap mengikuti kompetisi gulat lagi. Ganesan sendiri mengaku bingung. Rupanya Kirti telah didaftarkan oleh ayahnya sendiri. Ya, selama ini Kirti selalu diminta meninggalkan gulat. Tapi kali ini Kirti mendapat dukungan penuh dari sang ayah. Giliran ibu Kirti yang tidak setuju. Seharusnya seorang ayah membantu memperbaiki rumah tangga anaknya. Lebih baik mengupayakan agar Kirti bisa kembali ke rumah suaminya. Ternyata ayah Kirti pernah menemui Ratnam untuk menyelesaikan masalah. Tapi Ratnam menutup pintu maaf. Meski ayah Kirti sudah memohon-mohon, hati Ratnam sama sekali tidak terketuk. Ratnam justru mengusir ayah Kirti. "Silahkan Anda pergi, putri Anda tidak cocok dengan keluarga kami," ucap Ratnam. Ganesan sangat marah mendengar kakak laki-lakinya diusir seperti tidak berharga oleh Ratnam. Kirti juga sakit hati ayahnya diperlakukan seperti itu. Kirti akan fokus menggeluti kembali dunia gulat. Dia mulai berlatih mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan. Pelatih gulat Lokes yang baru bergabung di akademi tersebut langsung berhasrat saat melihat Kirti. Dari wajahnya saja Lokes memang sangat menyebalkan dan memuakkan. Mimin jijik dengan orang seperti Lokes. Sementara itu, hidup Vira sudah tidak berguna dan tidak bermakna lagi. Das saja malas berurusan dengan Vira. Bagi Das, Vira sudah meninggal saat diselamatkan oleh istrinya beberapa waktu lalu. Vira yang hidup saat ini tidak ada bedanya dengan ular mati. Kata-kata Das membuat Vira frustasi. Vira merasa jadi manusia paling rendah. Vira tidak sanggup lagi menanggung hinaan. Ratnam memahami perasaan Vira. Jika menjadi Vira, Ratnam juga pasti sudah mengakhiri hidupnya. Tapi kematian tidak akan pernah mengembalikan kehormatan yang telah hilang. Ambil kembali kehormatanmu, buktikan kepada semua orang bahwa kamu lebih kuat dari istrimu, ujar Ratnam. Menurut Ratnam, Vira harus ikut dalam kompetisi gulat dan mengalahkan istrinya. Jika Vira berhasil melakukan itu, maka harkat dan martabatnya akan kembali. Vira sangat siap melakukan apapun. Vira bersama rombongan pergi mendaftar kejuaraan gulat di Palakat Kerala. Pendaftaran Vira tidak bisa diterima karena kejuaraan gulat yang dipilih hanya untuk wanita. Vira dipersilahkan mengikuti kejuaraan untuk pria. Ratnam dan rombongan memaksa agar dibuatkan kategori khusus pertandingan antara Vira dan Kirti. Pertandingan itu untuk mempertaruhkan kehormatan. Pelatih gulat Lokes menyarankan kepada penyelenggara kompetisi untuk mewujudkan duel suami istri di arena gulat. Pertandingan tersebut pasti akan menarik minat banyak masyarakat. Penyelenggara bisa mendapat keuntungan besar. Pendaftaran Vira akhirnya diterima, yang akan bertanding dalam kategori khusus untuk melawan Kirti. Vira harus mempersiapkan diri dengan latihan gulat. Kirti jadi dilema harus melawan suaminya di arena gulat. Keluarga menyarankan Kirti keluar dari kompetisi agar rumah tangganya bisa diperbaiki. Petugas pos justru datang membawakan surat permintaan cerai. Kirti jadi sedih sekaligus marah. Kirti ingin membalas Vira di arena gulat. இந்த போட்டியில நான் கலந்துக்க தான் போறேன். Vira sendiri mulai berlatih di sebuah padepokan gulat.
Pelatihnya bernama Kondangi yang sudah sangat populer dalam dunia gulat. Vira merahasiakan alasan sebenarnya belajar gulat. Sebagai pemula, Vira berlatih jauh lebih keras dibandingkan yang lain, mengingat dia hanya memiliki waktu 15 hari lagi sebelum kompetisi. Sehari sebelum kompetisi dimulai, Vira pergi ke rumah Paman Ratnam. Tapi pamannya sedang tidak ada. Vira hanya bertemu dengan istri pamannya, Bibi Padma yang sibuk mencuci pakaian. Padma mengomeli Vira yang ikut kompetisi gulat hanya untuk melawan istrinya. Bagi Padma, Vira sudah kalah sebelum bertanding. Pamanmu itu bodoh, tapi kamu lebih bodoh lagi selalu mendengar kata-katanya. Coba pikir, apa pantas seorang suami mau melawan istrinya bergulat, ujar Padma. Vira hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Padma mau bicara saat ini agar Vira tidak menyesal di kemudian hari. Vira harus berhenti, ingin selalu dihormati dan dipatuhi. Sudah saatnya Vira belajar menghormati wanita. Pria gila hormat seperti kalian ini sebenarnya tidak akan bisa hidup tanpa wanita, ucap Padma. Menurut Padma, seorang pria selalu bergantung pada ibunya hingga menikah. Setelah itu akan bergantung kepada istrinya. Sebenarnya saya sudah tahu istrimu seorang pegulat sejak awal, ungkap Padma. Pada hari lamaran, Padma sempat melihat foto Kirti yang disembunyikan. Tapi Padma sengaja diam karena berpikir Kirti cocok untuk orang seperti Vira. Padma juga sempat bicara panjang lebar dengan Kirti setelah pernikahan. Saat itu Padma menanyakan tentang pilihan hidup Kirti yang meninggalkan gulat. Bagi Kirti, gulat adalah masa lalunya yang sudah ditekuni selama 15 tahun. Kehidupan Kirti saat ini dan ke depan hanya menjadi istri Vira. Kirti sangat menyukai hidup barunya itu. Vira, kamu itu beruntung memiliki istri seperti Kirti. Jika kamu terus-terusan mendengar pamanmu, hidupmu akan hancur, ucap Padma. Obrolan Padma terhenti setelah Ratnam pulang. Padma tidak berani lagi banyak bicara. Ratnam juga langsung meminta Padma membuat kopi untuk Vira dan dirinya. Cara Ratnam yang tidak pernah menghargai istrinya membuat Vira sadar. Vira jadi enggan ngopi bersama pamannya itu. Vira mulai merindukan sosok Kirti. Dia pergi untuk bertemu Kirti di lokasi latihan. Tapi Lokes selaku pelatih menyebut Kirti tidak mau bertemu dengan suaminya. Kirti menantang Vira bertemu di arena gulat. Padahal sebenarnya Kirti tidak mengetahui tentang kedatangan Vira. Hari kompetisi Gata Kusti tiba. Pertandingan antara Vira melawan Kirti jadi pusat perhatian, mengingat baru kali ini ada pertandingan gulat antara suami dan istri. Acara itu disiarkan secara langsung melalui televisi. Pegulat wanita melawan wanita, pegulat pria melawan pria, sedangkan Vira dan Kirti akan bertarung dalam kategori khusus. Kirti sedang menenangkan diri sebelum bertanding di sebuah ruangan. Pelatih Lokes datang untuk memberi motivasi. Lokes menaruh tangannya di paha Kirti. Sikap kurang ajar Lokes membuat Kirti jenuh. Kirti menampar pelatih bangsat itu. Hey, come on, Kirti. Sudah banyak atlet wanita yang mengeluhkan sifat nakalnya. Lokes sangat malu dan marah. Saat itu Lokes mengetahui dari pihak medis bahwa kondisi Kirti sedang hamil. Pihak penyelenggara ingin membatalkan pertandingan antara Kirti melawan Vira. Tapi Lokes memaksa pertandingan itu harus tetap dilanjutkan karena tidak mungkin dibatalkan. Kirti juga belum mengetahui tentang kehamilannya. Jreng jeng jeng, Vira dan Kirti mulai memasuki arena gulat. Vira tidak tega jika harus melawan dan menyakiti istrinya. Hal yang membuat Vira terkejut, Kirti tiba-tiba pingsan. Vira tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang jadi panik. Vira ingin ikut menemani Kirti ke rumah sakit, tapi Lokes meminta Vira melanjutkan pertandingan melawan pegulat wanita lainnya. Vira jadi kesal. Daripada melawan wanita, Vira menantang Lokes selaku mantan atlet gulat untuk bertanding. Vira siap menghadapi Lokes. Duel gulat antara Vira melawan Lokes dimulai.
Lokes jauh lebih unggul, baik dari segi teknik maupun kekuatan. Vira benar-benar dijadikan santapan. Kebodohan Lokes ala film Bollywood muncul. Lokes memberitahu penyebab Kirti jatuh pingsan yaitu hamil. Lokes berharap Vira melukai Kirti. Sayangnya hal itu tidak terjadi karena Kirti terlebih dahulu pingsan. Mendengar semua itu, entah dari mana datangnya kekuatan Vira. Dalam sekejap, Vira mampu membanting Lokes. Situasi berubah 180 derajat. Lokes yang dihajar dan disiksa. என்ன டாக்டர் அவன் Vira keluar sebagai pemenang. Kepada media, Vira bicara jujur tentang tujuannya ikut kompetisi gulat, yaitu untuk membawa kembali istrinya pulang ke rumah. Vira juga memohon permintaan maaf kepada Kirti. Tentu saja hati Kirti jadi luluh. இவ்வளோ நாளா என் தங்கத்தோட அருமை தெரியாம தான் என் கீர்த்தி உன் புருஷன் என்ன மன்னிச்சிரு கீர்த்தி. Tapi pada saat Vira datang menjenguk, Kirti pura-pura sok jual mahal. Kirti mengaku ingin mengejar mimpinya menjadi atlet gulat. Kirti juga ingin anaknya nanti bisa menjadi atlet gulat yang hebat. Vira bersumpah demi bayi di dalam kandungan bahwa dirinya akan membantu Kirti mewujudkan mimpinya. நம்ம புள்ள மேல சத்தியம். Kirti jadi bahagia mendengarnya. Film diakhiri dengan Kirti kembali menjadi atlet gulat profesional, sedangkan Vira bersama putri mereka ikut jadi penonton memberi dukungan. Mimin tutup sampai di sini, bye-bye. சிரிப்பது